Selamat pagi dan salam inspirasi. Saat ini, Anda, saya, kita semua berada dalam situasi kemelut ekonomi. Kenapa? Kita semua pasti terkena dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita buat untuk memulihkan kehidupan ekonomi kita? Pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan Anda, tapi pertanyaan saya juga. Ada begitu banyak jalan, ada begitu banyak pilihan. Dan saya saat ini menawarkan kepada Anda sebuah pilihan, yaitu credit union is a smarter choice. Koperasi kredit adalah pilihan yang lebih cerdas untuk hidup sukses sejahtera. Anda mungkin bertanya, coba dijelaskan. Oke, saya hanya menjelaskannya dengan mengajak sahabat-sahabat semua untuk belajar dari masa lalu, untuk belajar dari sejarah. Kenapa sejarah? Karena sejarah adalah guru terbaik kehidupan. Pada pertengahan abad ke-19, di Eropa, lebih tepatnya itu di Jerman Barat, terjadi kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, sakit dan penyakit di seluruh wilayah. Seorang penulis buku namanya Henry Ford melukiskan situasi pada saat itu sebagai dunia tak berpengharapan. Yang perlu kita belajar adalah apa yang pernah mereka buat, apa yang mereka lakukan untuk keluar dari situasi itu. Oke, kita perlu belajar dari sana. Langkah pertama yang mereka ambil adalah orang-orang di desa, para petani-petani di desa, mereka ramai-ramai bermigrasi mencari penghidupan di kota. Sampai di kota, karena keterbatasan kemampuan dan keterbatasan keterampilan, mereka hanya menjual tenaga. Apalagi pada masa itu, banyak orang di kota yang di PHK karena revolusi industri. Mereka yang dari desa pergi ke kota dengan kemampuan yang terbatas, ya mereka hanya bisa jual tenaga. Kemampuan-kemampuan lain tidak mereka miliki. Maka menjadi kuli pun mereka bersedia untuk bisa makan minum setiap hari. Migrasi ke kota tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan yang mereka bawa dari desa. Mereka berharap pergi ke kota membuat hidup mereka lebih baik, ternyata tidak. Oke, langkah kedua, di tengah situasi paceklik atau kemelut ekonomi, segelintir orang memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri. Maka muncullah para lintah darat, para rentenir yang menyedot habis darah ekonomi masyarakat pada waktu itu. Mereka menjual uang, karena begitu banyak orang yang hidup dalam kesulitan, mendapatkan tawaran pinjaman uang, buat mereka senang, karena kebutuhan mereka pasti akan terpenuhi. Tetapi perlu dicatat, para rentenir melepaskan uang dengan bunga yang sangat tinggi, dan yang membuat darah ekonomi mereka itu terkuras habis. Karena ketidakmampuan untuk mengembalikan semua itu, maka banyak lahan-lahan pertanian di desa disita habis-habisan oleh para rentenir atau kaum lintah darat. Semua orang, hampir begitu banyak orang kehilangan aset mereka berupa tanah karena disita habis. Berurusan dengan para rentenir membuat situasi semakin runyam. Seorang wali kota namanya Raiffeisen di wilayah Jerman pada masa itu tergerak hatinya untuk mencari solusi. Maka dia mengajak orang-orang kaya di kota untuk membagikan sedikit harta kekayaan mereka kepada orang-orang miskin ini. Maka dia membentuk yang namanya kelompok 60, karena terdiri atas 60 orang kaya yang rela atau bersedia untuk melakukan kegiatan karitatif, memberi bantuan berupa uang kepada orang-orang miskin ini. Maka itu berjalan, cara itu berjalan. Mereka membagi uang hari ini
besok, lusa, dan seterusnya. Tapi orang-orang miskin yang menerima bantuan ini, mereka salah menggunakan uang. Mereka tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, yang membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan dibuat tertidur pulas, tidak berpikir untuk mencari solusi bagaimana. Mereka hanya tahu bahwa ketika hari ini mereka dapat, besok atau lusa pasti mereka dapat lagi. Maka mereka menggunakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan, bahkan menghambur-hamburkannya. Dan solusi yang diambil dengan membagi orang-orang miskin ini uang, itu tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan. Tetapi Raiffeisen tidak berhenti sampai di situ. Raiffeisen kemudian mencari cara baru, yakni langsung memberi orang-orang ini makanan berupa roti. Lalu dibagi-bagikanlah roti. Hari ini dibagi, hari ini diberi, dimakan habis, besok habis, terima lagi, begitu terus. Dan situasi tidak berubah. Orang-orang miskin ini masih tetap juga miskin. Raiffeisen akhirnya berpikir bahwa ternyata cara ini juga tidak menyelesaikan soal. Tetapi Raiffeisen tidak berhenti sampai di situ. Dia punya niat baik untuk membantu orang-orang miskin ini supaya mereka keluar dari kemelut ekonomi itu. Lalu Raiffeisen sampai pada sebuah titik pemikiran bahwa antara ketergantungan dan kemiskinan itu ada korelasi yang begitu erat, ada hubungan yang begitu erat. Semakin kita bergantung, semakin kita dibuat tidak berdaya, dibuat miskin. Yang kedua, Raiffeisen sampai pada pemikiran bahwa bukan orang lain yang membuat kita hidup sukses, sejahtera, tetapi kita sendiri. Tetapi catatannya itu dalam wadah kebersamaan. Maka Raiffeisen mendirikan yang namanya koperasi kredit. Orang-orang dikumpulkan dalam satu wadah, dan setiap anggota dalam koperasi kredit ini atau kredit union ini, mereka mengumpulkan uang, mengumpulkan modal menjadi kas bersama atau modal bersama. Modal bersama ini dipinjamkan kepada anggota-anggota yang membutuhkan, entah untuk tujuan produktif atau untuk tujuan kesejahteraan, tapi dengan sebuah tanggung jawab bahwa orang-orang ini memiliki karakter baik untuk mengembalikannya. Mereka harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam. Raiffeisen sampai dengan meninggalnya, dia berhasil mendirikan 425 koperasi kredit. Dan cara ini terbukti berhasil membuat begitu banyak orang bebas dari persoalan kemiskinan. Saat ini Raiffeisen dikenal sebagai Bapak Koperasi Kredit, Bapak Kredit Union. Cara Raiffeisen saya kira tepat untuk kita gunakan pada saat ini, terutama di tengah situasi kemelut ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bila Anda kebingungan kemana harus melangkah, apa yang harus saya buat untuk memulihkan kehidupan ekonomi, bergabunglah dengan koperasi kredit. Bila Anda sudah bergabung, tetaplah bertahan, karena koperasi kredit selalu menjadi jalan atau pilihan yang lebih cerdas untuk hidup sukses, sejahtera. Akhir kata, burung irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima